Masyarakat sipil yang aktif dan kritis mengawasi pemerintah adalah salah satu prasyarat utama agar demokrasi bisa berjalan dengan baik di suatu negara. Namun apa jadinya kalau kelompok masyarakat tersebut justru malah akan diawasi? Well, inilah yang saat ini jadi perdebatan utamanya ketika muncul ide Civil Society Watch yang digawangi dosen Universitas Indonesia Ade Armando. Di saat pemerintah tengah jadi sorotan banyak kelompok masyarakat sipil melalui beragam isu anti-demokrasi, munculnya kelompok ini justru membuat banyak orang kembali mempertanyakan intisari demokrasi itu sendiri. Apalagi kelompok ini adalah pendukung Presiden Joko Widodo yang saat ini tengah berkuasa. Tentu, wacana unik itu kemudian jadi bahan pembicaraan masyarakat di media sosial. Ada yang menanggapinya secara serius, ada pula yang meresponsnya dengan ragam guyonan seperti memes atau template cuitan yang tengah populer. Terlepas dari respons netizen, apakah serius atau bercanda, banyak yang menilai nuansa kemunculan kelompok yang demikian ini bisa menjadi ancaman terhadap demokrasi yang muncul dari kelompok masyarakat pengawas masyarakat ini. Lalu seperti apa kehadiran kelompok Civil Society Watch ini harus dimaknai? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pintar Politik baru saja merilis beberapa seri e-book yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Buku-buku ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lainnya dengan mengunjungi toko Pintar Publishing ya. Link selengkapnya juga bisa kalian cek di kolom deskripsi. Back to the video, mari kita mulai. Seperti sudah disinggung di awal, banyak pihak mempertanyakan urgensi keberadaan Civil Society Watch ala Ade Armando dan kawan-kawan. Ade sendiri membantah kalau kelompoknya akan melindungi pemerintah yang berkuasa. Kelompoknya justru akan meminimalisasi masyarakat dari intervensi negara. Secara khusus, Civil Society Watch disebutkan akan jadi tempat pengaduan masyarakat atau perusahaan yang merasa dirugikan oleh LSM. Kelompok itu juga akan menjadi kontra narasi terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh LSM. Ade sendiri tidak menutup kemungkinan akan membuat laporan jika ada organisasi yang ia sebut memalak atau mengancam. Tentu, Ade dan kawan-kawan boleh punya argumen kalau mereka tak jadi kelompok yang melindungi pemerintah. Mereka juga mungkin merasa tak akan jadi pihak yang akan melaporkan sesama masyarakat agar dijerat secara hukum. Meski demikian, publik boleh belum terlalu yakin bahwa Civil Society Watch akan berjalan secara ideal. Publik mungkin akan melihat afiliasi atau kecenderungan politik Ade dan orang-orang di sekelilingnya sehingga ada potensi bias dalam rilis laporan mereka. Kondisi-kondisi tersebut membuat masyarakat sulit untuk tidak memandang Ade dan kawan-kawan ini bekerja bak cepu alias informan bagi aparat. Jika mau bicara lebih serius, langkah yang dilakukan oleh Civil Society Watch ini mungkin akan mengingatkan banyak orang pada budaya informan atau informan culture. Jika merujuk pada Jim Redden dalam Snitch Culture, How Citizens Are Turned into the Eyes and Ears of the State, hal ini biasa disebut sebagai snitch culture. Dalam kadar tertentu, Ade dan orang-orang di sekelilingnya juga bisa saja bertindak layaknya citizen spies. Istilah tersebut digunakan oleh Joshua Reeves dalam bukunya Citizen Spies: The Long Rise of America's Surveillance Society, yang menyoroti sejarah perekrutan masyarakat untuk memata-matai satu sama lain di Amerika Serikat. Menurutnya, negara dan institusi yang terkait kerap menggunakan masyarakat untuk mengintai dan memberikan informasi tentang sesamanya. Ia menyebut kalau budaya "if you see something, say something" telah menjadi tanggung jawab masyarakat di AS. Artinya, boleh jadi itulah yang akan dilakukan oleh Ade dan kawan-kawan lewat Civil Society Watch. Memang, mereka mungkin tak akan bertindak layaknya Intel. Mungkin juga mereka tak mendapatkan penugasan atau instruksi yang sifatnya formal. Namun boleh jadi mereka akan melakukan budaya "if you see something, say something" tersebut. Ade mungkin sudah menyebutkan bahwa Civil Society Watch tidak akan menjadi kelompok yang melindungi pemerintah. Namun, jika melihat snitch culture dan peran citizen spies yang tentu akan menguntungkan pemerintah, hal itu bukan tak mungkin terjadi di Indonesia.
Terlebih, Ade dan orang-orang di dalam Civil Society Watch kerap terlihat sebagai sosok yang rajin membela Presiden Joko Widodo dan seluruh kebijakannya. Ade telah menyebut kalau orang-orang di dalamnya adalah mereka yang bergelut di Cokro TV bersama dirinya. Cokro TV sendiri terkenal sebagai pembuat konten yang kerap menyerang oposisi atau pengkritik Jokowi. Selain itu, penyaji kontennya sendiri adalah sosok-sosok yang kerap dianggap buzzer atau setidaknya membela Jokowi dengan sangat rajin. Oleh karena itu, wajar jika kemudian memunculkan kelompok ini membuat tanda tanya soal demokrasi Indonesia semakin nyata. Ada kemungkinan kelompok yang dianggap memuja Jokowi akan menjadi informan bagi kelompok lain yang mengawasi dan mengkritik pemerintah. Kekhawatiran itu mungkin memiliki dasar tersendiri. CHR Michelson Institute misalnya mempunyai pandangan terkait budaya snitching ini dan pemerintahan otoriter. Mereka mencontohkan Ethiopia yang telah menjadi tanahnya para informan, di mana masyarakat melaporkan masyarakat lainnya jika tidak loyal pada rezim berkuasa. Rezim Ethiopia sendiri memiliki kekuasaan absolut terhadap warganya. Di sana, pemerintah memiliki sosok loyal di seluruh wilayah negara yang bekerja untuk mengontrol oposisi dan masyarakat secara keseluruhan. Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, wajar jika kemudian banyak pihak yang merasa kalau Ade dan Civil Society Watch yang akan jadi cepu menuju pemerintah yang otoriter. Apalagi jika Ade dan kawan-kawannya di Cokro TV itu memang benar loyal kepada Jokowi seperti para loyalis di Ethiopia. Pada akhirnya tentu hal itu masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Terlepas dari itu, pola-pola yang terjadi di belahan bumi lain bisa saja jadi alarm yang mengkhawatirkan masyarakat yang masih menginginkan pemerintahan demokratis. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian jika Civil Society Watch ini menjadi indikasi ancaman bagi negara? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon yang berangkat dari tulisan Indep di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.